Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang tayamum. Yang di dalamnya saya akan membahas tentang syarat, fardu, dan tata caranya. Tayamum secara bahasa berarti menengadah, sedangkan secara syariat berarti mengusapkan debu suci pada wajah dan kedua tangan sebagai ganti mandi atau wudhu. Sebagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain, tayamum juga memiliki syarat dan fardu. Ada dua uzur yang menyebabkan seorang boleh melakukan tayamum. Yang pertama, ketidakadaan air, sakit yang tidak boleh terkena air. Adapun syarat tayamum karena ketidakberadaan air. Yang pertama, tidak menemukan air, artinya dia telah mencari air dan ternyata tidak menemukan sama sekali air tersebut, ataupun ia menemukan air tetapi mungkin ada musuh yang berbahaya ataupun hewan buas dan binatang berbisa yang bahkan bisa membahayakan nyawanya, atau ia memiliki cukup air untuk berwudu tetapi dia atau orang lain sangat membutuhkannya, semisalnya orang tersebut kehausan. Selanjutnya, tayamum dilakukan setelah waktu sholat. Artinya, jika tayamum dilakukan sebelum waktu sholat, maka tayamumnya akan dianggap tidak sah dan wajib mengulanginya. Selanjutnya, menggunakan debu yang suci. Bukan debu yang telah digunakan atau biasa disebut mustakmal, debu yang terkena najis, dan bukan debu yang tercampur dengan hal yang lain. Itulah syarat yang harus terpenuhi bagi seseorang yang ingin melakukan tayamum jika dikarenakan tidak keberadaan air. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi bagi seorang yang melakukan tayamum dikarenakan sakit, adapun syaratnya yang pertama yaitu jika ia menggunakan air akan bertambah parah penyakitnya atau merusak fungsi organ tubuh ataupun bahkan bisa menyebabkan seorang tersebut meninggal dunia. Untuk syarat yang kedua dilakukan sewaktu sholat menggunakan debu suci. Itulah syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi orang yang ingin melakukan tayamum dikarenakan sakit. Sedangkan untuk fardu tayamum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu niat, yang kedua mengusap wajah, yang ketiga mengusap tangan sampai siku, dan yang terakhir tertib. Untuk lafaz niat itu sendiri yaitu berbunyi nawaitul tayammuma lihibati sholati fardholillahi ta'ala. Adapun batasan wajah dan kedua tangan pada tayamum sama seperti batasan pada wudu yang bisa kita lihat pada video ini. Untuk tata caranya, menepuk kedua tangan pada debu disertai niat yang terus berlangsung sampai membasuh bagian dari wajah. Sebelum diusapkan terlebih dahulu ditipiskan dengan cara menepukkan kedua tangan, lalu mengusapkan kedua tangan pada seluruh wajah, dan selanjutnya menepuk kedua tangan di tempat debu yang lain. Lalu mengusapkan jari-jari telapak tangan pada anggota luar tangan kanan sampai siku. Selanjutnya mengusapkan bagian dalam tangan kiri pada bagian dalam tangan kanan, mulai dari siku sampai ujung jari, dengan tetap menyikat ibu jari. Selanjutnya mengusapkan bagian dalam ibu jari tangan kiri pada bagian luar bagian ibu jari tangan kanan. Lalu mengusapkan tangan kanan pada tangan kiri dengan teknis yang sama. Selanjutnya menyela-nyelai jari tangan kanan dan tangan kiri. Perlu diingat bahwa tayamum hanya bisa digunakan dalam satu ibadah fardu atau beberapa ibadah sunnah. Saya contohkan seperti ini. Jika seseorang melakukan tayamum untuk melaksanakan sholat zuhur dan ternyata sampai asar dia belum batal, maka ia harus bertayamum lagi untuk melaksanakan sholat asar. Berbeda dengan ibadah sunnah, ia diperbolehkan melakukannya sebanyak apapun.
Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.